rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Waktu lan kula aturi nitahno panjenengan. Nitahno utawa masihno panjenengan. Aujib tegese kula aturi jalari panjenengan to nitahno panjenengan. Lana maring kita. Jenengan titahno kula fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Jenengan titahno hasanatan ing bentuk kebaikan ing dadi apik hasanah. Wa fil akhirati lan jenengan titahno ing dalam akhirat hasanatan ing dadi apik. Inna hudna ilaika. Inna satamne kita gitu sih dengan Nabi Musa. Inna satamne kita itu hudna. Iku untuk pituduh kita. Etubna tegese dari sapa kita. Asli maknane tobat itu kembali. Etubna tegese bakal kembali kita, terus kembali kita, balik kita ilai kamaring panjenengan. Qala ada bi usibu bihi manasa. Qala dawuh sapa Allah Taala, ada bi usibu bihi manasa. Ada biute siksa ingsun. Ada biute siksa ingsun iku usibu, iku mekenakno ingsun utawa ngekekno ingsun. Bihi lan azab man ing wong asa kang ngertano ingsun ing man. Tadi bawa ing nyeksa ing man. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati te rahmat ingsun. Wa rahmati te rahmat ingsun iku wasi'at. Iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai apa rahmati. Kulla syai'in ing saben-saben perkara. Wa rahmati uta rahmat ingsun wasi'at iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai utawa menyebar utawa menyeluruh apa rahmati kulla syai'in ing saben-saben perkara fi dunya ing dalam dunya. Fa tubuha mongko bakal nitahno ingsun ha ing rahmati. Fil akhirat ing dalam akhirat. Tak titahno mesti kedue lilladzina kedue wong akeh ya takun akan padha takwa sapa alladzina. Selain takwa wa yutuna lan padha maringi sapa alladzina zakata ing zakat. Walladzina lan wong akeh kang te alladzina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Iku yu'minuna padha iman sapa alladzina. Alladzina rupane wong akeh ya takun akan padha anut sapa alladzina. Anut ar-rasul ing rasul. Rasulullah anak dia rupane nabi. Al-ummi akan ummi sing enggak bisa baca tulis. Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane nabi ya dituna kang padha metuhi sapa ahli kitab kuwi nabi. Dipethuhi maktuban hale tertera atau tertulis indahum ana ing sandinge ahli kitab. Fitorat ing dalam Taurat wal Injil lan Injil. Bismillah kelan asmane Nabi wa sifatihi lan sifate Nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri utama Nabi ya'muruhum perintah sapa Nabi rum ing alladzina ing wong akeh bil ma'ruf kelawan barang apik. Wa yen dalane sapa Nabi rum ing alladzina ali mungkari sanding barang mungkar. Wa yusilu lan ngalano sapa Nabi lan marang wong akeh atau ibadah ing barang-barang sing suci sing nyaman. Memang yang perkara kurima dan haram maupun mafisari ini dalam syariat Bani Israel atau syariat ahli kitab. Walau hari mulai ngaram atau nabi ali mengatasi alladzina al-khobaita yang berobro barang sing ada sing diberi. Minal maitati saking batang warna pialan sepadane maita. Minal maitati saking batang warna pialan sepadane maita. Walau ulang letakno sapa nabi andum saking alladzina isrohum ing belenggune alladzina. Hai sikolah tegese beban-bebane alladzina. Wal ahlala lan Allah utawa nabi ngelepasno ing pira-pira keberatan. Hai sada ida tegese pira-pira keberatan. Allah dikang kana kang ana apa sada iku alihi bebani ning gone alladzina. Kakot tin nafsi kaya dene mateni awak-awakan, mateni jiwa kita badhe kan tobat. Mesti syarat tobat kudu mateni awake dhewe. Waktu di asari saja tadilan mutus atau membuat bekas nasi itu diketok. Kalau lagi nasi jadi diketok menjadi kecil itu. Faladina amarubi.
Faladina mengkode wong akeh amanu kang kode iman sapa aladina bi lawan nabi minggu sange aladina. Wa azzaruhu lan padha mulyana sapa aladina ku Nabi Muhammad. Wa waqaruhu tegese padha mulyana sapa aladina ku Nabi. Wa nasaru lan padha nulungi sapa aladina ku Nabi. Wa taqaulan ana sapa aladina an-nura ing nur. Alladzi kang unzila kang den turun apa nur ma'ru serta Nabi. Anut ning gone cahaya sing turun beserta Nabi. Rupane apa ayat Quran iki Quran. Ulai kau yang mengkono kabeh bumi ulai kau al-musyrikun iku kira-kira wong sing becik. Kun ngucap sira Muhammad khitab bunte dawuh kulo khitab Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas eling-eling manusa ini rasulullah. Sak temne ingsun utusane Allah ilaikum mari sira kabeh. Sampeyan halis kabehane. Aku itu diutus maring kowe sekaliane. Ning gone alladzi ning dak utawa rupane dak lakukan tetep kedelati mulku sama waktu kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. La ilaha illallah pangeran kumujud ilaru kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi iso ngekei urip sapa Allah wa yumiit lan iso ngekei mati sapa Allah. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan Allah wahdahu wa rasulihi lan utusane Allah. Anak rupane nabi alumi kang bodho utawa kang iso maca tulis alumi sing keibuan sing iso baca tulis anak rupane nabi uminu kang iman sapa lagi billahi lan Allah wa kalimati lan kalimat Allah Al-Qur'an sing Quran wa tabiulan anu sira kabeh ing nabi lalakum supaya sira kabeh utawa menawa supaya sira kabeh utah dadune untuk pitutur sira kabeh terus itu tak kesinto pitutur utawa untuk benar sira kabeh. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa lan setengah saking kaum Nabi Musa ummatun teono kelompok. Jamaatun iki teono kelompok. Yahduna bil haqqi. Kang padha nunjukna sapa umat anas ing manusa bil haqqi lan barang sing bener. Wa bihi ya'dilun. Wa bihi lan barang hak ya'dilun padha gawe keputusan. Padha gawe adil sapa alladzina fil hukmi dalam hukum. Waqat ta'na rumusnate asrata asbatan umama. Pun kalau terangkan itu terus. Niki balik keterangan ini satu paket, satu kodiah kalian keterangan ini. Di sini nabi paling populer ini nabi-nabi ulul asmi ini dimulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Terus Nabi Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Sampai jangan bayangkan bahwa komunitas zaman Nabi itu intinya intinya ceritanya. Nabi itu lahir di Mekah. Mekah dengan Madinah itu sekitar 450 km. Dan saat itu tentu perjalanan yang panjang karena tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tidak pakai kontak. Geografis Mekah ini dikenal sebagai kaum jahiliyah, kaum yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Sementara Madinah karena banyak ahli kitab itu dikenal sebagai kaum terpelajar karena mereka sudah kenal kitab Samawi. Ini pengikut Yahudi atau apa? Ini kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang punya petualangan ke luar negeri. Kasus Abi Sufyan itu presiden Mekah. Dia sering ketemu Heraklius di perbatasan Palestina, di mana Palestina termasuk wilayah jajahan Romawi. Ini santri-santri kudu ngerti Palestina itu termasuk teritorial atau jajahan senggerek distrik Romawi. Hanya dikuasai pasukan orang Kristen, Heraklius. Hiroklu ya kata benar, itu sambilan Hiroklu. Nah lewat komunitas-komunitas internasional ini karena Abi Sufyan sering berdagang ke Budi, ke Palestina, ke Sam, Sam itu ya Palestina, Lebanon, Syria itu Sam dulu namanya, Arbul Anbiya. Itu mereka punya satu paham atau informasi atau mitos apalah terserah. Karena nanti sesuai nanti kejadiannya bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nah, ketika akan ada nabi akhir zaman menurut informasi para ahli kitab itu menjadi diskusi ramai. Sopo sing bakal jadi nabi akhir zaman.
Kaya cerita tentang Jawa kuno, sapa to sing ape dadi ratu adil, sapa to sing dadi satriya napa? Ini itu gue gerwong ke nebak-nebak dhewe ku sapa. Termasuk polemik itu sampai ke kerajaan. Jadi ku Heraklius dipanggil be Azim Kisra, terus tadi sini ku raja. Saya golek informasi dari orang nabi akhir zaman. Wah, sudah informasi semua malah di cerita Azim Kisra itu sama baca di Bukhari bab awal. Kita budaya ini kedua nih, Bukhari itu majus yang di bab awal. Niku nerangno tentang alamat nubuwati Rasulullah. Ini alamat kenabiannya Kanjeng Nabi. Lalu yang pinter, pakar-pakar kitab Samawi, dia pakar-pakar sosiologi, ini pakar-pakar kitab Samawi, dia pakar-pakar sosiologi, ilmu sosial. Adi Mukisro niku ngipi, dekne niku melaku merangkak di bawah telapak kaki wong sing sunat sing hitam. Banyak pengiran bilang, menyipati Nabi Ibrahim itu perkara ini berhitam. Nah, terus apa sih jangan dalam wong ayo hitam. Tapi di sini sifat yang unggul. Barang pokoknya sini so nunduk lah dulu bocah nom sing sunat. Mikir sunat. Kalau zaman itu terkenal Cina, rivalitas Romawi sih. Nah, orang Cina, orang sih, orang Cina orang sunat. Orang Kristen, orang sunat. Jadi golek no kelompok lebih sing senengane sunat, terus itu saya cerita, tangga kuwi sing sunat. Terus ada Nabi Muhammad. Berarti saya habis jadi Nabi ya tangga. Cerita ada bisa jangan tenggara biasa. Iya, saya itu ngaku Nabi. Jangan ngurus iman, dalam keadaan bisa kan dari kau. Padahal saya itu ngaku Nabi. Jadi kita sampai mungkin lihat lagi di Bukhari, di juz awal, di Muqaddimah, masih di depan. Itu satu kitab yang mujma' alaih sohen. Akhirnya kita, para punggawa-punggawa Romawi tentang Sam, dengan para penasihat-penasihat, Abi Sufyan dilebakan. Tenggine, cara tadi tentang istana kita kok. Iku soal Muhammad. Ya, Muhammad Ibnu Ashrafina, termasuk Ibnu Sayyidina, termasuk keluarga tokoh, keluarga darah biru. Dia ini sunat orang, iya sunat. Terus ngaku Nabi, iya ngaku Nabi. Hal jarok tak alih kadiban, apa punya masa lalu, dia ini zaman cilik, zaman ABG, dia tahu gorok, gak tahu gorok, gak tahu. Nah isan iya, itu ngaku Nabi. Nah gorok orang, nah isan iya, jangan repot kan. Nah gorok orang, tapi nah isan iya. Nah terus, bapak-bapaknya ada tak? Tokoh. Orang ya raja, ya tokoh. Orang biasa. Ya orang terhormat, tapi orang raja, ya tokoh. Terus pengikutnya dia wani mati orang. Wani mati. Jadi anak dia nak bangun seneng dia terus wani mati. Mau tes aneh. Dan terus pengikutnya pertama, kaum lemah atau kaum kuat? Kaum lemah. Nah ini ceritanya. Dengan berbagai pertanyaan demikian, itu menunjukkan bahwa ahli kitab punya kriteria yang jelas-jelas maktubun di Taurat wal Injil tentang kriteria calon nabi akhir. Setelah dijawab Abi Sufyan demikian yang saat itu belum iman, Heraklius sempat ada iman. Bahkan Azim Kisra sempat komunikasi ya, kira-kira yang nabi anak itu. Mulai dari Abi Sufyan. Ketika Abi Sufyan masuk Islam, hadis ini baru diriwayatkan oleh dia setelah dia masuk Islam. Jadi orang cerita, Abi Sufyan pertama untuk hidayah itu justru lewat komunikasi atau proses dialogis sampai diangkat. Makanya terus Heraklius ngomong biro-biro. Ya tidak di Nabi, ya keluargamu ikut, tandamu ikut. Nah kok sakit, dengan ahli kitab? Iya, ciri utama Nabi akhir zaman, wong sunat. Terus dia orang anak raja, orang anak tokoh. Lalu apa hubungannya dalam hidup dan dijawab? Umpama dia anak rojo atau tokoh, mesti rojulun ya lubumul keapi. Kalau anak raja bikin gerakan revolusi atau gerakan organisasi, tentu karena mencari kerajaan bapaknya yang hilang. Lauka nanti bernama Riken lakul turo julun ya telu bumulkan apa? Nanti.
Nanti ini anak rojo tentu gawe gerakan, gawe revolusi, gawe organisasi atau gawe apa. Ayo mau kepengen mengembalikan kerajaannya bapak. Justru karena Muhammad dan anaknya siapa-siapa itu bukti ini murni perintah pangeran karena lewat gawangnya itu toh taruhannya nyawa. Wong wanita nyawa anak rojo itu bukti ini orang sing begini rupanya malaikat atau rupanya wahyu. Lewat komunikasi itu habis itu kan tidak kita Muhammad munafik. Tapi dia tidak iman. Ketika dia kembali ke Mekah, ke komunitas yang jahiliyah ini, Nabi Muhammad gelarnya tetap ummi, orang yang tidak terpelajar. Ini bermono. Nah, kalau sampai juga orang terpelajar, Muhammad itu raiso moco, raiso nulis kok kelebihan. Mestinya kelebihan adalah wong pinter, dokter atau profesor atau pakar. Wong ummi kok lebih. Mereka mulai bisa jadi mitos. Karena wong pinter bodoni. Pakar wong pinter apa? Bodoni. Makanya Nabi tidak ada iso motor, iso nulis, iso apa? Bodoni. Lalu beneran nanti bodoni. Sehingga anak pinter ya murni wahyu, orang murni apa? Dari baca tulis, orang tonton jiplak, orang yang kampusnya, orang koplagiat, orang krono apa? Jiplak, orang krono ngutip naskah wong li. Karena Nabi tidak punya masa lalu yang belajar, yang bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk tuantis. Iso maca Quran dengan informasi ilmiah kelas tinggi. Wah, kita boleh grogi, ya ini Nabi tenang, cuma apa ini saya keberatan. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad bawa wahyu dengan informasi kelas tinggi. Termasuk Nabi bisa ngitung periodisasi sejarah. Wih, rumah orang tenan dong. Kenapa Umi kok jadi kelebihan? Bodoh kok jadi kelebihan. Nah, saya kan bodoh tenang. Loh, saya kan ngerti, wong tak Allah sifati Nabi itu an-nabiyil ummi. Allahumma rabbah dakwah kita wa sholatil qa'imah ibu. Ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti didongakno. Walhasil ini cerita. Nabi teng Madinah. Ayat ini ayat Madinah. Rumah malaikat ayat ini ayat Madinah. Konsisten. Kita sampai pakar-pakar ahli kitab yang menguasai hukum langit. Mas, gue nak sholat itu madep. Ya aku sholat itu ya madep Ka'bah. Ya kadang-kadang madep Baitul Maqdis. Di sini Allah madep Ka'bah. Jadi madep Baitul Maqdis. Wah, ahli kitab cocok. Termasuk sifat Nabi itu adalah sholat ila kiblaten. Sempat sholat ila kiblaten. Berarti kalau percaya ya tahu sholat madep Ka'bah, ya tahu sholat madep Baitul Maqdis. Sebab itu saat Muhammad yang dianggap bodoh, dianggap ummi, kok ana wahyu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Iku dogawo ahli kita. Wong anake wong angon. Tahu dadi buruh angon, kok iso bakat iki masjid haram, iki masjid aqsa. Nah, sama saiki ora gawe, yen itu satu keajaiban. Lho misalnya kalau sampean wong bidukan, wong bisu. Kok ngerti iso bakat cara saiki iso bakat Hongkong, bakat Hollywood, mesti pengalaman. Mbok sering delok TV, mbok tau keluyuran rono, mbok dadi TKW, mesti wong pengalaman. Karena nek wong pengalaman paling roh ya sate kelata apa sing parah. Artinya begini, satu tema yang diangkat seorang Muhammad yang dituduh bodoh atau masih dianggap bodoh, itu menjadi fenomena. Muhammad kok iso bakat Masjid Haram untuk Masjid Aqsa. Umumnya kasih, itu bakatane kan orang meniku. Ya misalnya duit itu es, bobo dan sebagainya. Wih, di kita boleh grogi. Nah, di kita kurang pasar ya mas. Tak kau nih, kue pancen tahu sholat yang Mekah, ya tahu sholat masuk Baitul Maqdis. Saya tak tahu nih, Baitul Maqdis di Mekah tuh itu semua lagi. Nah ini beliau juga bisa secara periodisasi kenabian. Orang Islam mulai cilik tidak roh, Nabi Ibrahim Musa di sini cara tak. Kalau kan itu dirongnya kita tadi Ibrahim Musa di sini. Kita kok. Wah, Nabi Muhammad cerita, gak nak ngono aku kayak itu masuk Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu dihadapi Nabi namun 16 bulan. Mbadep neng Kiblat Ibrahim. Gak tua Mekah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tua Mekah mergo Kiblat Ibrahim. Akhirnya ana ayat turun inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad yang dianggap ummi, ahli kita mulai grogi. Mekah di Baitul Aqsa, di Mekah. Mergo Mekah itu ana jejake Nabi Ibrahim. Masjid Aqsa mau jejake Nabi Musa. Padahal periode Ibrahim luwih dhisik timbang periode Musa. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Mulai grup itu juga mulai, udah ratri mau kita ini mulai kriteria wong nabi terang. Saya mau tanya ngawur, gak nama, saya ini ganti pasal. Nak mau lebih suarga, pertama mana mau boleh suara tinggal ya, lebih suarga pertama kan mau. Jadi masih sokan. Ma'awal itu ami ahli jalan. Pertama suarga itu hidangan ya pun, pertama suarga. Terus Nabi ngetokno beliau itu wong-wong sing untuk informasi sama misalnya Nabi kabidun yaitu mangan atine iwan kabidun. Lalu mulai ahli kitab banyak yang Islam karena tidak mungkin dari ahli kitab tidak mungkin 5 pertanyaan ini bisa dijawab kecuali oleh orang sing dicap ning Taurat dari Nabi akhir zaman. Itu tapi lewat kriteria yang panjang, lewat tes. Kalau tadi bikin proper tes itu dites tenang ada di kita. Sebab itu, berarti lewat tes setan ini kok Nabi itu jawab. Itu dua kelebihan. Kelebihan yang mergo Nabi bento, itu mau atau itu nulis. Umpama Nabi itu nulis itu jawab itu untuk salinan konti mas, untuk fotokopian konti. Semara itu fotokopin. Nah, justru Nabi Umi itu kelebihan ketika itu adalah ketok lewat wahyu, ketok lewat ilham, paham ketok lewat Jibril. Umpama Nabi kok iso maca, iso ngono dianggap yo wajar mesti maca buku. Paham? Justru Nabi Umi iki kelebihan, wong Umi kok pinter ra karuan, mesti lewat wahyu. Wah, akhirnya wahyu kita mulai dia pinter-pinter cekak semua. Kasus ini gimana? Saya nggak bisa juga ini masalah Muhammad. Zaman Mekah itu biji. Jangan-jangan ini di guru sebelum depan. Tenang, cek. Ternyata Nabi Cili ini pun nak dolanan. Tenggine tanggane di tukang mandi besi. Jelas penganut nak. Wah, yang nggak bisa dalil. Wah, ada Cili ini tahu akrab ada tukang mandi besi sing nasrani. Innama yu'allimuhu basar. Wah, paling cilik tahu diulang ngikutin nama yo alimu napa? Bahasa lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu napa? Jadi wong kafir niku komentar, wah Muhammad ora umi tenan, paling cilik itu di guru sundupan. Ini iku dianggap berguru mek tukang mandi besi dan pengikut lah. Apik Nabi kok ngetes. Dibule pengikut Nasrani sing tanggane iku ora pati iso bahasa Arab. Berarti ora iso komunikasi dengan Nabi Muhammad. Itu disebut lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanul arabiyyun. Orang mungkin terjadi komunikasi mergo sing sitok bahasane ora Arab, sitok Arab. Sing sitok padha ora paham, sitok ummi, sitok pendatang. Dulu ketemu dulu terserah mungkin juga. Lewat polemik ini, habis itu kan mulai grogi. Terus akhirnya banyak ahli kitab yang menyatakan Islam. Islamnya ahli kitab lewat proses intelektual yang panjang, penelitian yang panjang. Sebab itu Islamnya ahli kitab, itu rata ugoya, orang-orang yang murtad. Dan krono Islam itu lewat pengetahuan yang panjang, lewat pemikiran yang panjang. Sebab itu Nabi dalam ahli kitab sundul langit. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idha faqoh. Wong sing dhisik zaman ahli kitab orang terpandang. Sausé masuk Islam dia kudu tetap terpandang. Karena cara masuk Islamnya lewat proses ilmiah, lewat proses intelektual. Ini yang disebut dengan itu senang. Wala tajidan la aqrabarum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara. Wa
Wala tajidan la aqrabahu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Wa di kitab sing nasrani barang nabi dites lulus. Paham, barang nabi dites apa? Dono manis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad. Ketika nabi maca surat Yasin, maca surat Tuhan dono manis. Ma asbah hadza biwa unzila ala Musa. Nabi ini persis dengan Nabi Musa, Nabi ini persis dengan Nabi Isa. Tapi itu minat dami, mimma arafu minal hak. Wah, mohon semua ini Nabi tenang, hak tenang Nabi. Ya quluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Istilahnya orang al-mu'minin ma'as syahidin. Karena mau mukmin jadi pasti itu jodoh-jodoh dan tidak faktubna ma'as syahidin. Aku bersaksi Nabi karena kesaksian mereka benar-benar dari proses ilmiah. Dari proses baca kitab Taurat dan ini faktum namaat wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana al-haq wa nasma'u ayyuhillana rabbuna ma'al qaumi rodo iman wajo iman sing termasuk Ka'ab bin Akbar termasuk Abdul bin Salman Al-Farisi nggih orang-orang Persia peneliti bareng do iman kabeh matur ning ditakoki wis Dina Umar. Lho kowe ujug-ujug wong kowe pinter ngono maca Taurat Injil kok iso iman be Muhammad. Jawabe mereka, aku kenal Muhammad, iku kaya kenal anakku. Bahwa asadu, bahkan lebih. Aku kenal Muhammad, iku kaya aku kenal anakku, bahkan lebih. Ditakoki kok ayo Umar di mana? Terus ana ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Ora aneh ayat iki. Alladzina atainahumul kitab iku ya'rifuna. Wong sing tak kei kitab, rupane wong Yahudi Nasrani sing pemikir, iku ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Mereka kenal Muhammad kok kenal anak dhewe. Karena dalam Taurat dan Injil begitu gamblang, begitu jelas kriteria calon nabi akhir. Nanti ketika Ka'ab ditakoi, Abdul bin Salman takoi, kok iso? Iya, anakku itu ramesti anakku. Berdua asyad, anakku iso ramesti anakku. Walau adi mata kalun nisa, iso hasil selingkuhan. Tapi kok yakin kok anakmu? Iso bujum sampai ini, berdua asyad itu. Nak Muhammad itu Muhammad Nabi, aku betul. Anakku ramesti anakku. Sampai, mereka iso bujumnya hasil apa? Selingkuhan. Ya, aku rapi tahun di sini. Kalau boleh juga ada bujur di sini, kita lu mau atau apa? Ini kan cerita ayat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifunahu abna. Itu ahli kitab muni bal huwa asadu. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad itu lebih dahsyat, lebih detail. Ya mereka punya tes, punya materi tes. Wong tes itu tak ada kok aneh. Mas, kowe kok aku nabi, ya aku banyak nabi tenan. Aku di 5 pertanyaan. Layak lamuhum la ila nabiun bersama. Jadi itu jawab mesti nabi. Kita mulai sing aneh-aneh sampai sing ora aneh-aneh gitu. Saking kurang ajar itu. Ono sing tes nganti-nganti bareng. Mas, wae nabi kamu gak langit. Maka di nabi wong lugu, wong desa lugu ora terpelajar. Dari agama dia meninggal, terus dia. Ibu Nabi Musa di sini nyancang bulak nengi. Orang-orang mau bulak orang nyancang banget dia. Terus Nabi jawab, ya karena Nabi betul. Fisokro, alati yang itu bialan dia. Nenggone betul Aqsa itu ada sokro, satu bongkahan batu, di mana setiap Nabi nak merah nyancang bulak ini pun. Fisokro. Lah Nabi itu, andai kan Nabi jelas tidak tahu. Jadi wana, bangko anu wana. Semua saking kurang ajar ya kok. Pintu betul langsung piro. Jadi kita kalau salah kaji kita kok itu pintu betul haram apa? Piro. Ini wana. Nah tapi nabi dapat kita jawab mana? Terus akhirnya ya Jibril di muka sapa, no pembelok mesin apa? Asal. Jadi satu-satunya nggak bisa dijawab, kan ngitung jumlah
pintu masjid nopo langsung. Soalnya Nabi menengahnya, tapi Nabi anak kalah, Jibril soalnya dua video soalnya akhirnya Nabi di sana itu. Jadi Nabi aslinya apa itu bolak-balik, banyak orang ngomong. Nabi apa itu bolak-balik, banyak berdua tahu. Macam. Akhirnya berita perkara 2 hari Jibril. Sekarang bolak-balik 2 hari Jibril, orang kecelakaan. Itu Nabi apa? Wajib ini, akhirnya itu 2 hari apa? Orang suatu saat kejadian orang ahli kitab. Dia ratri mau nonton mana? Apa itu dari mana? Mas, orang rojulun yang likul masrik wal maghrib. Bisa orang cerita wong sing nguasai al masrik wal. Itu jenisnya sopo. Maksir muni, mereka mentang-mentang saya dari Jibril. Wah, itu sore tak jawab. Nabi JR bengi dipandu Jibril, di briefing. Jibril itu Jibril lah, wadah sih tak. Jadi ini kan tenan. Pak mata aja. Piye Pak Tompo, orang Jibril sing yang likul masrik wal. Itu kan. Sebenarnya Jibril orang itu mati 3 hari 4 hari. Sebagian ibadah ini sampai 7 hari. Wah, kalian mau nangis yang pengira Gusti, waduh. Kira-kira sukses terus saya. Akhirnya ayat wala taqulan nalisain inni fa'idun dari gabutan bilang mulane to nak muni ojo sesuk muni insyaallah murtani be pangeran mergo namun apa Nabi pakai nurut dia sesuk insyaallah ya terus jadi insyaallah motif akhirnya baru muni insyaallah Jibril teko tenang mandu mat sing ditakon ahli kitab maksudnya belum kornek jenenge Iskandar tuh, itu ayat kalau naga angbil kornel, kul saat tu alaikum min hudik, roh inna makan nalar fil ardi wa adina umingkul bisain sababa faasa. Waktu Nabi suara yo itu jenenge angbil kornel, dia wong Mesir, dia wong Mesir, kalau menguasai Mesir terus menguasai Timur, mulai Maghrib Samsi sampai Masyiat Samsi. Pas ning Maghrib Samsi wajah indah kauman sing ngene, pas lihat Samsinya. Waktu itu cerita detail, sesuai kan masih so cerdas. Wajib kali kuen, bahkan ceritanya Dzulqarnain versi Nabi Muhammad itu jauh di atas pengetahuan ahli. Muhammad cerita kata ida kalau maghrib samsi wajah terhadap berbusi ini kami asin wajah indah kau maklumlah Dzulqarnain iman antu adiba iman antar tasbih ini usna uswito kalau mati antar si wajah terhadap tu ala kaumil lana salah min dunia. Sitro kadari kawat akadna diwarasehi kubro tersumma asbata bebar hatta ida barogo beda ini wajah jamin tunima koma layaknya dunia kehuna kahuna kalau ya Dzulqarnain ini naik juga sama itu poin kan ini Dzulqarnain itu perjalanannya nak tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya ini nak tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya termasuk tahu ketemu antara itu ketemu ya aja wah ini kita tenang soalnya mana kita jadi itu bicara orang yang ngetes orang yang tidak bisa itu beda-beda deh wah untuk ketemu ya Islam itu beda-beda deh wah nabimu jadi nabi itu dites musuhnya karu-karu wah gue jadi kiai nggak gue cek kosong gitu jadi dia orang yang ngetes pelan-pelan soalnya modal itu serban kiai beres jadi kalau modal serban yang ketelan dites nah itu lulus saya kalau mungkin tak tahu bagian umum kira anak dia anak suruh tak sudah pusing ngomong lagi ya tukang-tukang pidato tak tahu syaratnya romyul jimar itu sah lubi kok belajar tak belajar jauh. Kenapa darah ini juga aku bawa atau kaji tapi orang pusing. Karena ini enaknya itu apa apa? Sebagai serbanan cobaan sok pidato melucu, ambil salam sopan sidik-sidik, beres dada. Jadi kiai lulus. Tes tenan ya. Wah mesti harus keseluruhan. Nah misalnya ini kita tahu betapa efektif mesti lalu, efektif kita tahu berlalu. Misalnya yang pakar efektif tak tahu. Dia maksudnya tajali, dia maksudnya tajali, dia maksudnya takoli, dia maksudnya takali, sira iso. Kita tahu itu. Nak tanjuran disirami yang bedi disering saya kata biro. Ya kerungu-kerungu ya usur.
Bodoh, di fakir dia tak tahu saya tak tahu tarik. Nabi Muhammad di jalan Madinah tahun piro. Ya pokoknya Islam. Woi beda-beda nih uang dari kiai tanpa fit and proper no. Nah, kalau termasuk lewat tes, kalau dia jangan ninggalin nanti dites yang jangan. Jadi orang dulu tenang, nak kalau. Ria Nabi Muhammad itu dites. Ya ini mau barang bolak-balik raiso dipandu Jibril, Nabi Muhammad over, paham ya? Termasuk ada orang takut, ya besok, ini begini ketemu sih, sering berubah lagi betul. Mereka pengiran tersinggung, ramunya insya. Mulanya sesuatu dari panati orang insya Allah, ramani tenang. Berubah dari itu. Wah, semua tenang. Akhirnya ngakoni Muhammad Nabi. Orang di kita simpulan aja, ini. Di Dewan tengahnya itu jawab, mereka diwaris Jibril tengahnya itu. Saya kita takoi pertanyaan, nah dia jawab itu malah salah. Wah maafkan, soalnya orang itu kotor. Itu masalah roh. Saya takoi masalah roh. Dia nanti kerja pengket jadi pintu, roh misteri Tuhan nggak bisa. Ya kadang juga ada yang pondok, pakar tafsir kaya apa mesti ono masalah yang hati dijawab itu. Rupanya kaya Yasin. Misalnya kalau pulau, sampean pakar tafsir apa yang tahu juga. Tetap nak kita kau ya, alif lam tafsir apa? Ya ketemunya misal bawa alam, mereka nak dijawab malah salah. Demi ada pertanyaan yang harus dijawab muni wawahu, tenang juga. Karena nak berjawab apa kan malah salah. Misalnya kita kau ya, alif lam tafsir apa mbak? Ya itu saya ekal jimat kan malah salah kan? Yasin tafsirnya apa mbak? Iku ekal tiga apa kan malah salah. Yang benar kan Allah itu alamu diguroti tidak sebuah pengiran. Tenang orang yang begitu takut. Mas, aku iso terus mas, saya takut. Terakhir mas, apa? Wah selalu naka anir roh itu apa teman? Wah sembulat ya. Nah cuma kamu teman jawab, mereka biasa jawab apa mereka benar. Sakit Jibril lari kulir roh min amri. Sekali-kali mereka jawab, roh itu urusannya pengiran. Jadi orang Yahudi. Pintar tenan potong bahasa. Mau ada rakyat di jauh, jadi raja masih. Ya itu kulit rokok min amri nama. Mulai tafsir Jalalain dan semua tafsir. Kalau wayat alunaka itu rujuknya orang yang ngomong muslim, orang yang ngomong mukmin, tapi wayat alunaka ya lebih bisa. Wayat alunaka al-Zil Kornain. Sama juga tentang tafsir pun dimawon. Ahlul kita. Karena mereka punya pengetahuan dan pengetahuan itu diyakini yang tahu hanya Nabi. Kayak kisah tentang Alexander the Great, raja besar Alexander. Ini juga karena Iskandar. Dan tentang Fir'aun yang ngomong, itu sampai detak. Dan Nabi Muhammad itu orang udah sabar. Wah, barang itu karena itu dia pakar ahli kitab dan tokoh menang. Mas, dan kita sama Nabi itu ada cerita. Fityatun amalu birobihim. Ada seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa demi iman. Itu ceritanya dia, Mas. Tapi itu mana? Tapi dia harus trauma menitawar, dari pengalaman. Malah akhirnya karena ada salah prosedur, ya bisa tak jawab Jibril mandi tenang. Itu yang jadi surat Ashabul Kahfi. Yaitu inna min fityatun amalu birobihim wajidnahu. Udah warobatna ala qulubi itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal. Akhirnya Nabi Muhammad wajar. Oh itu ngene, itu ana 7 pemuda sing iman. Ning era raja sing menentang iman. Nah pemuda itu takut dipaksa murtad minggat ning guwa. Mane pemuda itu luwih dikenal Ashabul Kahfi. Minggat itu ambek asu. Jenenge Kitmir. Wah, soalnya Nabi itu detail. Saya kira ahli kitab sing tanya lewat jalur Ashabul Kahfi ya jadi iman. Dulu itu begitu. Nah artinya dengan pengetahuan sebanyak itu kok wong orang duwe sejarah iso maca iso nulis iku bukti nak Nabi kan tenan. Mulane umi ning gone sifate Nabi adalah bentuk real, bentuk faktual nak bukti dalailun nubu. Mergo wong bintone ngono ora iso maca ora iso nulis kok pengetahuane luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang masalah kayak tentang Dzulkarnain, Iskandariyah, tentang Ashabul Kahfi. Mana sing pakar medis tak kok yang nemene pakar genetik, malah tak urusan seks.
Ya sing takoki aneh, sing ngomong Yahudi sing pakar-pakar genetik. Mas, gak ngono, wong nak jamak kadang bapak ireng niru bapak ireng, kadang niru gue, wah kalau sulit dia mati, orang sih takok kasih detail. Sama tuh orang hadis Muslim dan Bukhari, orang sih orang ajar takok, wah kalau sulit dia mas. Wong produksi ini foto, kadang mirip bapak, kadang mirip. Ya akhirnya nabi bakat, tidak alama hormat, ini apa orang? Nak sahabatnya gede bapaknya mirip bapaknya, nak gede bapaknya mirip. Mana uang nak tinggal dunia, jual anak dia lah. Berkesempatan bapak. Iku campur doa, iku yang termasuk status di mana Nabi kita mengganggu. Sampai akhirnya Nabi jawab, "Ida ala ma'urojuli al ara'ah, karena walat asbalil ak, wa ida kalau sampai jawab." Mulai campur doa, hampir mirip dia, sing overthinking. Lah anak bapak ibu ada cewek itu anaknya cewek itu sing semangat cewek itu semangat dingin mas. Ada seiki ayo bapak ibu ada ibu ayo anak kode biasa mereka kode biasa gak apa sih semangat lari kira saja orang bapak ganteng gue ayo malah anaknya biasa mereka aksinya ya biasa. Pasti nak kode tetap saya gitu berdua kode biasa. Lu niku tenang, saking pinternya wong Yahudi, niku pertanyaan sampai urusan dokornen, urusan roh, urusan asabul, sampai urusan lagi, urusan genetik. Gitu ditakut, iman, kenapa ini jangan ya Muhammad juga menerima dulu, mana dari iman jangan ya Muhammad. Lalu pulau jenang kudu syukur dan itu jadi kiai, itu dicucuk, itu al-mukarram, apa fit and proper, model cobaan, sopan, uang sing apik, aman. Kemudian sopannya, kemudian orang berkawan gue terus untuk duit tawangannya kaitannya baru kamu semalaman benar. Itu tidak sehat, tapi ini tidak sehat. Karena Nabi tidak Nabi lewat fit and proper. Nabi dari umat tidak damai. Model semua yang dunia ngerasa kafe itu adalah ibadah. Kalau yang mulai yang bukan Ahmad, tak kau itu dari Faro itu malah ngawur. Kemudian model dia buat atau ini salah satu masjid malah ngawur. Kalau nanggali itu saya masalah. Kalau itu nanggali saya pusing. Ini mutada, orang si mumayyidah, orang si mutakai. Iya, itu anak hukum ada. Kami orang sing kawi, orang sing do. Terus takut. Kurang itu Januari, ini ku 6 dino. Ini ku abang banget. Februari, namun 5 dino rapat jabang. Ini ku sing set sing bundi. Aku sing ya, bukan orang set-setan bola. Aku jadi mumayyidah, tapi damai aku tinggi. Tapi tanpa kita tahu itu pun tetap dipanggil dia. Alhamdulillah. Itu kan anugerah. Padahal Nabi menjadi Nabi itu tidak karu-karu. Orang karu-karuan. Mulai urusan Zulkarnain sampai urusan penjamahan suami dan istri. Ini tenang. Mulai dengan sebanyak pengetahuan itu ternyata Nabi tidak bisa baca tuh. Itu selama bukti dia kecuali roe lewat wahyu. Paham ya? Justru dengan sebanyak pengetahuan itu ada bisa baca tulis bukti bahwa itu semua mirroh bil izzah sama itu yang dimaksud pengiran wa allama kama lam takun takun. Dan Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu dulunya tidak. Akhirnya Nabi yang Medina ngerapu ide. Medina kita urusan el. Berhubung ngerapu ide, akhirnya Nabi nak dengar Robbi Jidni Ilman. Ya Allah, ilmu itu tambah terus kaku hati, ada orang pintar-pintar, ya pintar. Roh ini mana dia dengar Robbi Jidni. Mau orang kepikiran juga, setelah kepikiran juga dia nggak juga ada urusan el. Akhirnya waktu Robbi Jidni apa? Ilmu. Tapi rasa Robbi Jidni ilmu aman ya umpur. Kalau aman kan juga ya kayak itu mau harus sendiri. Jadi kalau ada tambah ilmu tambah mereka umat bisa dibodoni tapi nak marah itu dibodoni. Akhirnya butuh duit ini bang ilmu. Kenyataannya umat rata-rata saya angel-angel. Kalau di kancah mondok itu juga ngalim perkaranya apa duit umat kurang arah atau hukum bulat-bulat ini tidak arah. Nah hukum yang ngaji orang bulat misalnya tentang makmum. Makmum itu masbuk hukum yang ini. Nah dia menangi ruku imam.
dan dia sempat tumakninah, maka adroka rokatan dihitung untuk saroka. Tapi nak rametu iruko, orang metu iruko tumakninah ora dihitung saroka. Lah saiki nek dhewe wis rukuk lali bar maca Fatihah ta ora piye carane ngadeg meneh maca Fatihah. Iku kanca kula mondok sing ya sak level kula murid. Allah Gus ngono Gus. Wong lho Gus ra iso, pokoke sok roku kok iso ora dirujuk rasa ngono. Mergo dene sadar masyarakat ora ngerti urutan mabuk muat. Jadi kita butuh syukur, betapa masyarakat kita tidak pernah ngetes. Sementara Nabi kita jadi Nabi rote rakaru. Sampai ditakoi ashabul kahfi, ditakoi sinten bil kornet, ditakoi masalah roh, wae selalu nakaanir, terus sampai ditakoi kena opo anak mirip bapak, kadang mirip. Menurut terus nanti, mulanya itu, ini cerita ahli kitab sehingga tes nah ini diterangkan Muhammad itu sapa allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal Injil. Ini kan balik kan artinya ayat Muhammad itu sapa? Muhammad adalah Rasulullah sing yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal Injil. Seorang nabi yang mereka sudah menemukan lewat sifat-sifatnya fit Taurat wal Injil. Itu pasti bareng menemukan wong gak tekel sing jenenge Muhammad itu kan dipesen nah terus tak wong akeh gentenan. Untung Nabi kena Jibril, bareng kena Jibril waktu terus over terus salah sekarang akhirnya malah lama kafe. Akhirnya insya Allah mentakoi ya insya Allah tertidur kiai kita ini. Sakit rambut insya Allah. Ada urusan terus insya nah itu sebenarnya SBB sakit apa betul bah insya Allah. Hanya urusan direpot tidak berapa insya Allah. Payah. Nah, kalau ada termasuk ulama tapi masalah nonton itu tak modifikasi, itu bulat kan. Zaman akhir namun bulat kan. Menurut terpakai. Wakat to'na rumusnatai asrota asbaton umam. Wakat to'na lan gawe kelompok ingsun atau membagi-bagi ingsun belum ing Bani Israil. Al-Farrokna tegese bagi-bagi sapa ingsun Bani Israil ing Bani Israil. Isnatai asrota ing rolas apane asbaton. Ing apane kelompok. Badalun iku dadi badal minggu sanging jauh. Dadi isna asbaton dadi badal sanging isnate asaro utawa isnate asaro dadi badal sanging gum. Kobal tidak tegese biro-biro kobila. Umaman tegese tak bagi dadi biro-biro kelompok. Badalun dadi badal masa yang perkara kobal kang sebelumnya jauh umaman. Niki nunjukno nek tradisi Bani Israil pun modern. Jadi ngaji nak wakeh bareng iku gak canggih. Jadi Nabi Musa nak mulang, niku kelompok Bani Israil dipecah-pecah secara organisatoris jadi 12 apa? Kelompok itu nunjukno nak wong Yahudi mulai jadi pinter. Jadi Nabi Musa ora gelem pengajian bareng terbuka, mesti ora fokus. Nah kelompok akeh dibagi jadi 12 apa? Kelompok. Sekarang metode modern kan gitu, satu kelas maksimal 40. Nanti kalau sekolah bulan malah mau 20. Semakin bulan lagi bisa aja satu kelas hanya 5. Ini kuliah modern, waktu tak nak rumus nate asal tak asbatan apa? Meskipun mereka umatnya Nabi Musa semua dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Intinya betapa pentingnya satu pembagian untuk supaya lebih fokus. Mulai pakar-pakar pendidikan orang pondok wong bocah saat maksimal tadi kita tak kelas nanti umum 40 pada bulan. Bila 36, di sini 40 36, tujuh nanti bulan 20, kan tinggal bulan kita 10. Ada pondok buat sesuatu sebarang Allah. Orang yang ngantuk, orang yang ngelamun, macam-macam. Orang yang orang ngelamun itu, soalnya pendidikan pondok paling memprot. Masalahnya sama metode klasikal, metode buatan kelas pengetahuan yang beda, yang masih bareng, komitmen yang beda, kan sih nopo. Nah, Nabi Bani Israil pun buatan modern, waktu tak nabut nasi asrota asbatan nopo. Sebetulnya itu teorinya para nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ya anut Nabi Musa pun modern Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak ngendikan, misalnya ngendikan penting. Ini kok bukan seneng, nak teng pinggirnya orang cah cilik-cilik bukan seneng. Sampai Nabi Dawud tidak liya-liyani ulul ahlami wan duha. Sampai mau dalam hadis-hadis soal liya-liyani ulul ahlami wan duha. Sing akale tutup, sing wis pinter-pinter ngaji kok ngarep. Semua tibian, semua bisa. Kalau nak wong lanang kumpul wong itu ikhtilatul rijal kan bisa.
dipisah cilik perkara mukallaf. Jadi ya kayak persis jamaah. Jamaah itu kan mesti pertama arijal. So pertama apa? Arijal. Terus yang tengah asib ya. Terus paling duri anisa. Dan Nabi kalau ngaji ya gitu. Lebih senang kalau dekat liar-liari ulul akhlam manura yang dekat saya. Yang sudah cara pikir lengkap. Karena memorinya lebih bagus, kesiapan intelektualnya juga lebih bagus. Artinya modern kan begitu kan artinya modern, rasional kan metode itu kan rasional kan. Secara teori pendidikan Ya tapi nak kode salah itu gak bisa terang itu. Selain taruh hadis itu ya pasti repot nih kode salah aturannya. Jadi loro-loro nih juraro di zamannya repot. Ada yang tua adalah ngajinya berangkat karek. Yang tekor tinggal aja. Operator saya. Ini menunjukkan kalau tradisi barisan modern. Waktu orang musnate atau tak asbaton. Mesti pikir jadi orang-orang kalau satu sejarah kasih sekon atau apa orang-orang. Mereka mesti rebutan. Kan ya ceritanya. Teng orang-orang itu kan mereka kehausan. Jaluk pangeran orang sumberan. Iku nak bareng-bareng mesti rebutan. Sampai Nabi Musa Yahweh saya dibagi 12 kelompok. Dan Nabi Musa menang-menang berbalik ngaji ini. Nabi Musa menang-menang para pengen. Ini pun Gusti kalau bagi 2 kelompok. Jadi ini ada sumberan itu tunggal 12 sumber. Dan mulai tanpa jawab minus nata asrotan apa? Nah, jadi wong dibagi kelompok 12. Pangeran yang kon gawe sumberan roh. Nabi Musa menang-menang para pangeran jadi ya dijadwal jadi kelompok erolah. Ya sebenarnya apa? Nah, pangeran dari pintu banyak Nabi Musa diwarai pangeran jadi. Yang ini saya namun dari panfajaran wisnata asrotan apa? Modern. Jadi harusnya kayak penerimaan zakat yang berjubel-jubel kan bisa diminimalkan lewat tidak sentralisasi, yaitu dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Hingga memodifikasikan jero mati. Nah, bilang-bilang kan apa? Karena kemarin saya itu nak kakak itu, namun orang jenengan balang jumroh itu agak modern. Beda berudah bro. Nah, itu repot masalah hati sensitif. Kalau dikomentari orang terima. Nanti tak niki ulama Mekah itu untuk menyadarkan umat Islam sedunia supaya ngakui, ya supaya ngakui bolehnya Romyu Qobla Jawa itu susahnya bukan main. Saya kemarin termasuk ikut diajar rapat ulama Rembang tentang mazhab-mazhab ahlul hadis. Ini kangelan. Mergo setiap wong haji perasaane budung tak 32 juta. Wabih golek afdol, ya wabih golek kaul tidak mustalah. Dia mau resiko nganggo kaul wakila itu. Akhirnya kabeh memaksakan Romyu yo ideal, memaksakan Rom. Apa wae ideal, padahal resiko ideal akhirnya bareng Padahal para hajat itu dunia orang tidak bareng nganggo kaul do ikhlas, penting gak gudak. Tapi kan gak ikhlas ini. Padahal jelas-jelas pernah terjadi tragedi di negeri di terowongan apa? Muslim, terowongan Mina. Terus banyak yang mati karena diinjek. Apa artinya ibadah ada di pembunuh. Ganjarannya kaji, menyidari wong ini mati, ngomong kita apa pangeran nilai ini. Saya nilai kaji, gak mati ini wong, apa kaji nyidari wong, dari kita apa yang gitu. Saya kan berpenjara, enggak jalan tapi roh. Itu masalah. Jadi sekarang sebetulnya pemerintahan Arab Saudi itu sudah minta semua ulama di dunia. Gimana supaya umat Islam itu mau pakai kaul-kaul yang disahkan zaman Nabi, tapi memang tidak ideal, tidak abdul. Lu kalau menangi zaman Ali Pulau. Zaman Ali Pulau itu hampir kaji teko, itu bangga-bangganan. Wah, aku kaji ku Ifra. Kue tak terima firong, kue tak terima tamat. Baru ketika era guru-guru Memun fanatik pasti kudu tamat. Wah, sosok Ifra-Ifra ngangel wong. Lagi mulai dulu, jadi dora memaksakan apa gelem tamat. Itu bukti bahwa memaksakan abduliyah, memaksakan ideal itu kadang resikonya tinggi. Dan sampai sekarang mereka juga gak mau lagi kontrol juga kok belas. Siapa? Yang paling pusing, lo ini tidak bakal. Nah, repot. Kalau itu akan jelas nak hukum loh. Nanti pulau akan sih. Maksudnya nunggu yang nafsir bergerak di duit, bergerak gelem terserah. Tapi raja duit, potongan di duit, tapi pada kaki, biaya kadang kawan di duit, raja duit, benar-benar jelas. Biaya paling jelas. Jadi kalau pulang ini,
Daerah ini di duit, ya pantas. Daerah ini duit pantas. Kadang ya itu orang di duit sebelah duit apa? Duit. Misalnya numpak mobil mewah sudah dicilai. Nah, itu kan dia itu kan paling rajin lah. Urusan kantongnya tetap dalam mana itu kan paling rajin. Paling rajin. Mulai kalau pulang ada ruang nafsi. Kesempatan itu rakaji kena apa? Ya, tafsirnya bukan ada duit. Yang beli orang gampang kan? Wajib dikasih wanita atau air ini apa? Tafsirnya bergerak duit apa? Tapi resiko tidak duit kapan-kapan nak kasih terus ditafsiri dikasih ke bongkar. Malah kata ditafsiri dikasih ke partai politik. Jadi dia itu malah itu repot. Ngetok makanya ini nak kasih jadi dikasih ke partai politik. Ngetok orang suka. Wah jangan tuh konflik kau suka dukun tapi. Jadi dia itu orang tapi nanti rasa orang itu apa? Paham ya? Artinya dulu zaman Nabi Musa itu modern untuk memanage khalayak ramai yang rawan antri, rawan bersinggungan, rawan desekan pun dimanage. Yaitu saat ini orang-orang tik wapas tokna humus nate asrota asbaton umama dipecah menjadi 12 kelompok. Allah piyambak yang mecah sumberan isfan pajarot min husnata asrota apa? Aina qad alima kullu unasim masrohum. Artinya menjadi modern, orang mentang-mentang muzakir, uang toko masal, tidak, demi duit tolong mulai. Tapi nak terus-terus sensitif. Jadi dia uang salaman masal, waduh, uang tidak, berkorang kepengen salaman. Cuma menurut orang tidak mati, uang rebutan salaman mursid, orang yang mah, kebetulan ada sejarah, kejadian terangkat habisan. Boleh nak salaman di gawe 12 kelompok. Oh salaman tadi berebut. Nah, aku kan aman. Ya rasa salaman, akhirnya rasa rebutan. Nah, kalau dia pasti boleh atau apa jadi mau salaman ya repot, macam ni kan malah akal-akalan kan. Sisi lain bulat-bulatan kan. Karena orang latar belakang utak lah itu udah nerang di mata gitu tersebut. Kecil saya lah. Jadi jawaban mereka itu apa? Masalah aku mau dilawan atau wah di kolbin. Syarat agama itu cara berpikir harus jelas. Tapi saya punya saran bang ya, kiai yang karismatik rawan salaman dosokan, nanti santri tabrak, ini niru Nabi Musa. Waktu Nabi Musa saya asrota asbatan apa? Akhirnya orang yang kiai modern nganggo liwat agen, jadi salaman itu ada, tinggi itu akhirnya terima. Waduh gak boleh langsung tapi lewat agen, nanti modern itu adalah terima, repot kan? Jalur yang saya lan. Nah saya waktu rebutan, buatin bener di bawah berapa? Tapi kesenian itu saya nggak bakal teman-teman juga seni ini orang itu orang rebutan barang seni. Rasa seni mati mah, orang penting buatan tidak. Jadi ini jelas nih, wakas takna rumus nate asrota asbaton umama ini bandingannya kan apa? Fanfad darat min husnata asrota apa? Aina. Wow kenalan paring wakil ingsun ila Musa maring Musa. Ijis takton alikane jalur nyirami kuwi Musa saka kaum Musa fiting dalam ororoti. Alif biaso kal hajar. Ane mitune kelawan idrib mukul sira biaso kelawan tekan sira al hajar ing wat. Padahal kau mongko sapa Nabi Musa ing hajar fam bacat. Mongko dadi mancur ain hajar tegese mancur minggu saking hajar apa is nasa asratan apa? Aina apa 12 mata air. Biar jadi asbab sesuai dengan bilangannya kelompok mereka kelompoknya dipecah jadi 12 terus mata airnya jadi apa? 12. Kode alimah kullu unasim masrohum. Teman-teman ngerti soal kullu unasim sabu-saben manusia Egypt dan sabu-saben kelompok minum sangi Bani Israel. Masrohum enggon ngombene Bani Israel. Wadolan nalan nyep-nyep no insun alih mengatasi Bani Israel al-ghamama ing menduk. Fiting dan orang-orang min haris samsi sangking panas ini. Wandalan rono ingsun ali mengatasi ikilah Bani Israel alman nawasalwa ing alman nawasalwa. Alman itu sejenis berindok misalnya saniki kabeh hujan salju tapi manis jadi kenapa bungkahan sejenis makanan yang manis. Niku tengene tafsir diterangno itu satu kenapa kabeh hujan salju tapi itu materinya manis itu buatan materinya manis di alman. Nah salwa itu jenis burung. Rumah di alman wasawa itu asarun jebin itu jenis tahun jebin ini bungkahan yang penuh gizi kata gizi ini. Waspa itu sama nih lan manuk asamani.
Iya, kurang roh, nama ada si manuk gembok, orang si manuk puyuh, murah roh kemana nih? Tapi orang di bawah mana nih? Ada mana nih? Sampai kalau mana nih ya? Manuk kayak udah tahu. Si manuk gembok, si manuk dorong, sampai kalau mana nih burung Garuda. Itu kali zaman partai Golkar. Wah, Pak Troba bisa. Oh, parah-parah. Dari GP3 ada di luar Pak Troba di. Payah. Nanti GPD dari suratul An'am, surat kebun. Anak-anak mana ada kaya kebun bebas. Tadi suratul PDIP, payah. Paham ya? Jadi kiai nama ini jabe, manuk buyo, yang mana nih manuk kembang. Pokoknya di mana nih manuk apa? Capek lah. Yang orang artikel politik capek. Kita film membuat tak film atau film kau. Apapun lawan ucapin sunnah kemarin dari Israel bulu minta ibadah marusak naku. Bulu malah sirah kafe minta ibadah masangking api-api perkara rusak nakum kang ngerti ingsun. Kumeng sira kabeh wama dalam munalan ora padha dolim sama Bani Israil nang kita. Walakin kanu tapi ana sapa Bani Israil anfusa ruming awak dhewe ne Bani Israil ya dimu ora padha ngani kaya sapa Bani Israil. Waskur istira rumus kuno dari kolane walam kuwi.